Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan membahas materi tentang pengenalan era 5.0 dan peran sistem operasi, yang nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dara Legiani Cynthia dan Trisepta Yulandari. Pada bab ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, pengenalan era 5.0, yang kedua, ciri-ciri era 5.0, yang ketiga, peran sistem operasi dalam era 5.0. Materi pertama, pengenalan era 5.0. Era 5.0 adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan teknologi yang mengintegrasikan dunia fisik dengan dunia digital. Era ini ditandai dengan adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, Big Data, robotika, dan teknologi lainnya yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari manusia. Era 5.0 memiliki perbedaan yang signifikan dengan era sebelumnya dalam hal perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan tersebut. Yang pertama, era 5.0 ditandai dengan terintegrasinya dunia fisik dengan dunia digital. Teknologi seperti Internet of Things memungkinkan objek nyata terhubung ke internet, memberikan kemampuan untuk mengumpulkan dan berbagi data secara langsung. Era sebelumnya lebih didominasi oleh teknologi analog yang tidak memiliki tingkat integrasi yang sama. 2. Era 4.0 mengadopsi kecerdasan buatan sebagai salah satu pilar utama. AI memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara otonom. Berdasarkan data yang diperoleh di era sebelumnya, konsep kecerdasan buatan masih dalam tahap perkembangan awal. 3. Era 5.0 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam konektivitas dan mobilitas. Koneksi internet yang cepat dan luas, serta perkembangan teknologi jaringan seluler, memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke informasi dari mana saja dan kapan saja. Era sebelumnya mungkin memiliki keterbatasan dalam hal konektivitas dan mobilitas. 4. Era 5.0 memberikan perhatian besar pada pengalaman pengguna yang lebih baik. Teknologi dirancang untuk menjadi lebih intuitif, responsif, dan menyenangkan bagi pengguna. Era sebelumnya mungkin lebih berfokus pada fungsionalitas teknologi tanpa mempertimbangkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. 5. Era 5.0 menghadirkan penerapan teknologi baru seperti Internet of Things dan Big Data. IoT memungkinkan objek terhubung dalam jaringan yang saling berkomunikasi dan berbagi data. Sementara itu, Big Data mencakup pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data yang sangat besar. Untuk menghasilkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik, era sebelumnya mungkin memiliki keterbatasan dalam hal penerapan teknologi ini. Materi kedua yaitu ciri-ciri era 5.0. Yang pertama, integrasi teknologi fisik dan digital. Dalam era 5.0, teknologi fisik dan digital saling berintegrasi dan berkomunikasi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, cerdas, dan terhubung. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan sensor, jaringan, dan perangkat lunak yang mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penggunaan kecerdasan buatan AI. Dalam era 5.0, penggunaan AI semakin luas dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti otomatisasi proses industri, analisis data besar atau big data, pengenalan suara dan wajah, pengolahan bahasa alami, kendaraan otonom, asisten virtual, dan banyak lagi. 3. Peningkatan konektivitas dan mobilitas. Peningkatan konektivitas dan mobilitas memiliki dampak besar pada berbagai bidang kehidupan, termasuk komunikasi, transportasi, perdagangan, dan layanan publik. Misalnya, dengan konektivitas yang baik, seseorang dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia secara instan. Di bidang transportasi, teknologi seperti ride sharing dan navigasi GPS telah mengubah cara kita bergerak dan berpergian. 4. Fokus pada pengalaman pengguna atau user experience. Dalam era 5.0, pengalaman pengguna yang baik menjadi kunci dalam merancang dan mengembangkan produk dan layanan. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan, desain yang menarik, personalisasi, kecepatan respon, dan konsistensi antara berbagai platform dengan perangkat.
5. Penerapan teknologi baru seperti Internet of Things dan Big Data. Penerapan teknologi baru seperti Internet of Things dan Big Data merupakan salah satu ciri khas dari era 5.0. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis tanpa interaksi manusia. Berbagai perangkat seperti sensor, perangkat pintar, kendaraan otonom, dan perangkat rumah tangga terhubung ke internet, memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trisepta Yulandari. Definisi sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan program. Fungsinya adalah sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software dalam komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan berbagai komponen komputer, termasuk prosesor, memori, perangkat masukan dan keluaran, serta jaringan. Adapun beberapa fungsi umum sistem operasi meliputi 1. Pengaturan akses ke sumber daya komputer seperti file, perangkat keras, dan jaringan. 2. Penjadwalan tugas atau scheduling untuk membagi waktu pemrosesan antara berbagai program. Yang ketiga, pengelolaan memori untuk mengatur alokasi dan dealokasi memori komputer. Yang keempat, manajemen file termasuk penyimpanan, pengaturan, dan perlindungan data. Yang kelima, interaksi dengan perangkat keras melalui driver perangkat atau device drivers. Yang keenam, menyediakan antarmuka pengguna atau user interface untuk berinteraksi dengan sistem komputer baik berupa antarmuka baris, perintah maupun antarmuka grafis. Peran sistem operasi dalam era 5.0 itu ada 4. Yang pertama, peran sistem operasi dalam mendukung integrasi teknologi fisik dan digital yang meliputi 1. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak, mengelola pemrosesan data, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, sistem operasi menyediakan protokol komunikasi, mengatur koneksi jaringan, dan memastikan transfer data yang efisien, serta antara perangkat fisik dan digital yang terhubung. Yang ketiga, sistem operasi menyediakan sistem file yang terstruktur, pengaturan akses data, dan mekanisme pengolahan data seperti pemrosesan paralel dan pengindekan data. Yang keempat, sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi fisik dan digital secara intuitif. Yang kelima, sistem operasi menyediakan mekanisme keamanan yang meliputi enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pengawasan aktivitas mencurigakan guna menjaga keamanan dan privasi data dalam ekosistem teknologi yang terhubung. Yang kedua, peran sistem operasi dalam era 5.0 adalah peran sistem operasi dalam memanfaatkan kecerdasan buatan AL. Yang satu, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputasi yang diperlukan untuk menjalankan algoritma kecerdasan buatan. Yang kedua, sistem operasi dapat mengatur prioritas tugas AL, mengatur pemrosesan paralel, dan memastikan bahwa sumber daya komputasi yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat. Yang ketiga, sistem operasi memiliki peran penting dalam pengelolaan data yang digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan ini. Ini meliputi pengaturan akses data, penyimpanan data yang efisien, dan memastikan integritas data saat diproses oleh algoritma AL. Yang keempat, sistem operasi membantu dalam melindungi data sensitif yang digunakan oleh algoritma AL melalui pengaturan hak akses, enkripsi data, dan mekanisme keamanan lainnya. Yang kelima, sistem operasi memungkinkan konektivitas dan komunikasi yang diperlukan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Adapun peran sistem operasi yang ketiga yaitu peran sistem operasi dalam mengoptimalkan konektivitas dan mobilitas.
Yang pertama, itu adalah sistem operasi mengelola konektivitas jaringan antara perangkat yang terhubung. Yang kedua, sistem operasi dapat mengoptimalkan penjadwalan sumber daya seperti CPU dan memori agar dapat menangani permintaan yang berbeda dengan baik dan mengurangi latensi. Yang ketiga, sistem operasi membantu mengoptimalkan penggunaan daya baterai dan mengatur tingkat kecerahan layar. Yang keempat, sistem operasi memungkinkan mobilitas data yang efisien antara perangkat yang terhubung. Hal ini mencakup sinkronisasi data antara perangkat, penyimpanan data cloud, dan akses data yang cepat dan mudah di berbagai lokasi. Yang kelima, sistem operasi menyediakan pengaturan kebijakan konektivitas yang dapat disesuaikan. Ini termasuk pengaturan jaringan Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk peran sistem operasi dalam 5.0 yang keempat adalah peran sistem operasi dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Yang meliputi satu, sistem operasi menyediakan antarmuka dengan pengguna yang intuitif dan responsif. Yang kedua, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kecepatan dan kinerja perangkat. Ini mencakup penjadwalan tugas yang efisien, pengelolaan memori, dan optimisasi sistem secara umum untuk memastikan perangkat berjalan dengan lancar dan responsif. Yang ketiga, sistem operasi menyediakan mekanisme keamanan seperti pengenalan sidik jari, pemindaian wajah atau kode PIN untuk mengamankan akses ke perangkat dan melindungi data sensitif. Yang keempat, sistem operasi secara rutin memberikan pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkan fungsionalitas dan keamanan perangkat. Yang kelima, sistem operasi memastikan kompatibilitas aplikasi dengan perangkat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi yang sesuai dengan sistem operasi perangkat mereka, sehingga meningkatkan pilihan dan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat. Demikianlah untuk presentasi kami mengenai pengenalan era 5.0 dan peran sistem operasi. Demikian saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.